Oke, kita lanjutkan materi permasalahan terkait perbandingan trigonometri. Ada 2 soal. Soalnya seperti soal cerita ya. Tapi soal cerita ini tentunya berkaitan dengan perbandingan trigonometri yang sebelumnya sudah kita pelajari. Di sini saya beri catatan di bagian kanan ya, seperti halnya yang tadi. Kita ingat kembali bahwa ada segitiga siku-siku, di mana dalam segitiga siku-siku ada sisi-sisinya yang diketahui, sisi depan, sisi samping, dan sisi miring ya. Sehingga nanti ada kaitannya dengan perbandingan trigonometri, yaitu sin alfa dicari dengan rumus demi, depan per miring, cos alfa dengan rumus sami, samping per miring, dan tan alfa ya dengan rumus desa, yaitu depan dan depan per samping ya. Kemudian kalian juga sudah mengingat dan kalau bisa dihafalkan ya, sudut istimewa, perbandingan sudut istimewa pada trigonometri ya. Nih ada tabelnya. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan soalnya. Oke, kita coba jawab ya. Untuk soal yang pertama, sebuah pohon berjarak 90 meter dari seorang pengamat yang tingginya 150 cm. Kita bikin aja dulu gambarnya. Ini ada orang misalnya ya. Kemudian ada pohon. Nih, ada pohon nih. Nah, pohonnya gitu ya. Kira-kira lah. Soalnya nggak bisa gambar nih. Nah, lanjut. Jarak antara pengamat dan pohon adalah 90 meter. Ini nih jaraknya nih. Nah, ini jaraknya. Nah, ini jaraknya 90 meter. Kemudian apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 30 derajat, nah berarti kan ini nih. Nah, ini ke pucuk ya. Ada sudut elevasi yang terbentuk 30 derajat. Nah, gitu maksudnya ya. Maka tinggi pohon tersebut adalah berapa gitu. Nah, kita lihat juga di sini tinggi pengamat itu adalah 150 cm atau 1,5 meter ya. 1,5 meter nih. Ini nih ketinggiannya nih. Nah, 1,5 meter. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat di sini dia terbentuk segitiga siku-siku ya. Dimana siku-sikunya ada di sini nih. Nah, ya enggak? Segitiga siku-siku. Oke. Nah, kita namai nih sekarang. Di seberang sudutnya ya kan? Berarti disebut sebagai sisi depan. Kemudian di seberang siku-siku disebut sebagai sisi miring. Sedangkan di sampingnya ini disebut sebagai sisi samping, gitu kan? Oke. Nah, yang kita ingin cari adalah tinggi pohon, ya kan? Berarti yang ini nih. Ini dulu. Kita ingin cari nih. Berarti apa tuh? Sisi depan, ya. Yang diketahui sisi samping, ya kan? Ada depan, ada samping. Maka apa kaitan antara sisi depan dan sisi samping? Apa kaitannya? Ternyata tan, ya kan? Ya enggak? Tan nih. Yang ini nih, tan. Nah, ya enggak? Tan alfa, depan per samping, ya kan? Berarti kita tuliskan tan alfa berarti depan per
samping ya. Desa ya. Desa gitu. Oke, berarti di sini tan 30 derajat sama dengan D per sa-nya 90 ya. Nah, ini kita bisa pindah ruas nih. Oke, nah karena ini per pembagian berarti bisa jadi perkalian ya enggak? Jadi di sini 90 kali tan 90, sorry ya, 90 kali tan 30 derajat ya, sama dengan sisi depan gitu. Nah, berarti 90 kali tan 30. Ayo, tan 30 gimana nih? Tan 30 derajat. Nih, ya kan? Nih, tan 30 derajat. Sepertiga akar 3. Ya, sepertiga akar 3. Nah, ada bisa disederhanakan? Bisa nih, kita coret nih. Coret. Ya kan, sama-sama dibagi 3. 90 bagi 3 30 ya. Berarti hasilnya adalah 30 akar 3 ya. 30 akar 3. Nah, inilah sisi depan. Oke, 30 akar 3. Nih. 30 akar 3. Sedangkan ada tinggi lagi nih di sini nih. Ya. Nih, ada tinggi lagi sebenarnya. Nih kan yang ini. Ternyata tingginya yaitu 1,5 meter ya. Ini 1,5 meter, yaitu sama dengan tinggi pengamat tadi. Maka apa yang terjadi? Berarti kita tinggal jumlahkan ya. Kita jumlahkan berarti tinggi pohon sama dengan 30 akar 3 ditambah 1,5 ya. Satuannya apa nih? Meter. Oke. Itulah tinggi pohon ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua nih. Soal yang kedua diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang AC 6 cm dan sudut A 45 derajat, maka panjang BC berapa nih? Ya, kita buat juga segitiganya. Kita coba buat segitiganya. Nah, ini segitiganya, ya kan? Segitiga ABC, segitiga siku-siku di B. Nah, siku-siku di B. Nah, misalnya A, ini B, ini C. Oke. Kemudian AC 6 cm. AC mana nih? Nih. Ini 6 cm. Kemudian sudut A 45 derajat. 45 derajat. Panjang BC. Nah, BC nih. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat sisi apa aja yang diketahui. Nah, ini kan di seberang sudut siku-siku, maka 6 ini disebut sebagai sisi miring. Kemudian di seberang sudut yang diketahui ini disebut sebagai sisi depan ya. Apa kaitannya sisi depan dengan sisi
miring. Apa kaitannya? Ternyata demi. Demi. Iya, demi itu adalah sin, ya kan? Sin, maka sin. Kita pakai rumus sin. Berarti sin alfa sama dengan demi, ya enggak? Nah, itu. Berarti sin 45 derajat sama dengan D-nya nggak tahu per Mi-nya 6, ya kan? Kemudian sama juga, kita pindah ruas, kita kali ya. Maka menjadi 6 dikali sin 45 derajat itu adalah D. Oke. Maka hasilnya 6 dikali sin 45 derajat berapa nih? Sin 45 derajat. Ayo. Nih, setengah akar 2, ya kan? Maka 6 dikali setengah akar 2. Ini sama dengan sisi depan, ya. Bisa kita sederhanakan? Bisa. 6 dan 2 bisa kita coret, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 dapatlah 3. Maka hasilnya adalah 3 kali akar 2. 3 akar 2 sama dengan D, gitu ya. Yaitu sisi depannya 3 akar 2. Berarti di sini nih 3 akar 2 cm, ya. Begitu cara mengerjakan permasalahan terkait perbandingan trigonometri. Ya, silahkan dilanjut, dicoba pelajari lagi dan pahami lagi.